Halo guys, perkenalkan namaku Nurul Fiatul Afifah dari Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember atau kerap dipanggil disebut dengan Unhas Jember gitu ya. Aku dari program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Jadi dalam video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan oleh Bapak dosen kami, yaitu Bapak dosen Hilmi Aziz. Untuk selanjutnya, mari kita lihat video kali ini. Pertanyaan yang pertama ialah, jelaskan pengertian ruang lingkup filsafat dakwah. Ruang lingkup filsafat dakwah meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, manusia sebagai pemberi dan penerima dakwah. Yang kedua, agama Islam sebagai pesan materi yang harus disampaikan, diimani, serta diwujudkan dalam realitas masyarakat. Yang ketiga, Allah yang menciptakan manusia dan alam sebagai Rob yang memelihara alam dan menurunkan agama Islam serta menentukan terjadi proses terjadinya dakwah. Yang keempat, lingkungan, yaitu alam, bumi, dan sekitarnya, tempat terjadinya proses dakwah. Karena dakwah merupakan proses interaktif antara manusia, agama Islam, Allah, dan lingkungan. Maka ruang lingkup kajian filsafat dakwah sangat luas, yaitu seluas pemahaman dan wilayah aktivis manusia, keislaman dan keihsanan manusia dalam lingkungan. Filsafat dakwah ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari secara kritis dan mendalam tentang dakwah. Mengapa diberlakukan proses komunikasi dan informasi ajaran dan nilai-nilai Islam dan untuk mengubah keyakinan serta dan perilaku seseorang terhadap dakwah yang dilakukan oleh para dai dan mubalik, serta orang yang didakwai dapat menjadi manusia-manusia yang baik dalam arti beriman, berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh Islam. Pertanyaan yang kedua ialah, jelaskan peran dan manfaat filsafat dakwah bagi dai dan mad'u. Manfaat filsafat dakwah yaitu meliputi 1. Filsafat dakwah membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Yang kedua, filsafat dakwah membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Yang ketiga, filsafat dakwah ini bisa membantu kita untuk berpikir lebih kritis. Yang keempat, filsafat dakwah mengembangkan kemampuan kita dalam, yang pertama, menalar secara jelas. Yang kedua, membedakan argumen yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, menyampaikan pendapat secara jelas. Selanjutnya ialah peran filsafat dakwah, yaitu memberikan landasan dan sekaligus menggerakkan proses dakwah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah secara objektif dan profesional. Yang kedua, yaitu melakukan kritik dan koreksi proses dakwah Islam dan sekaligus mengevaluasinya. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan keadilan di atas dasar tauhidullah dan tauhid risalah. Yang keempat, mensyukuri nikmat akal dengan menerangkannya sesuai fungsi dan peruntukannya. Yang kelima, yaitu upaya penyempurnaan jiwa manusia baik dari sudut teoritis maupun praktis. Yang ketiga, yaitu jelaskan tentang tujuan, fungsi, etika dakwah, dan hubungan dengan komunikasi Islam. Etika dakwah merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan berbagai pihak. Pertanyaan terakhir ialah, bagaimana peran filsafat dakwah dalam menjawab isu toleransi beragama? Yaitu dengan cara mengutamakan toleransi antar beragama, meningkatkan kesadaran dengan cara berdakwah dengan menggunakan metode bilhal. Metode bilhal ini adalah dakwah dengan perbuatan. Jika berdakwah menggunakan kata-kata dirasa sulit, maka dai dapat menggunakan perbuatan atau tindakan, dan tidak ada unsur paksaan untuk pendakwah dan mereka yang mendengar. Perlu disadari bahwa toleransi dan kerjasama antar umat beragama sulit terwujud tanpa perjumpaan antar umat beragama. Maka dari itu, metode yang dapat digunakan adalah metode bilhal tersebut. Terima kasih video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.